Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alifa Kusnadewi, NIM B200190278. Di sini saya akan menyampaikan mengenai akuntansi keuangan syariah. Akuntansi syariah adalah suatu sistem yang mengatur kegiatan mencatat, menggolongkan, dan meringkas, melaporkan, serta menganalisa data-data keuangan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan nilai ajaran agama Islam. Sejarah lahirnya akuntansi syariah. Sejarah lahirnya ilmu akuntansi syariah tentu tidak terlepas dari perkembangan agama Islam. Kewajiban mencatat transaksi non-tunai sebagaimana yang dijelaskan dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 282 mendorong seluruh umat Islam untuk mencatat dan membangun tradisi mencatat di kalangan umat Muslim yang menjadi salah satu faktor pendorong kerjasama ketika zamannya. Hal itu sekaligus bukti bahwa ilmu akuntansi sudah lama dipraktekkan menggunakan nilai ajaran Islam, seperti istilah jurnal yang dahulu dikenal sebagai jaridah, yaitu buku catatan keuangan yang digunakan selama masa Khalifah Islam. Ada pula istilah double entry yang ditulis oleh Luca Pacioli. Artinya, Islam lebih dulu mengenal sistem akuntansi karena Al-Quran telah turun pada tahun 610 Masehi, yakni 800 tahun lebih dulu dari Luca Pacioli, yang menerbitkan bukunya pada tahun 1494. Pada abad ke-7, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mendirikan Baitul Mal yang fungsinya sebagai penyimpan ketika adanya pembayaran wajib zakat dan pajak pertanian dari Muslim. Selain itu, Baitul Mal ini juga berfungsi ketika adanya perluasan wilayah atau jizyah sebagai pajak perlindungan dari non-Muslim dan adanya Kharaj sebagai pajak pertanian dari non-Muslim. Dasar hukum dari akuntansi syariah itu ada 4. Yang pertama adalah Al-Quran, yang kedua adalah As-Sunnah, yang ketiga adalah Ijma, dan yang keempat adalah Qiyas. Al-Quran merupakan kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu segala sesuatu yang diucapkan dan dilakukan oleh Nabi Muhammad dan dijadikan tolok ukur oleh umat Islam dalam melakukan segala sesuatu. Yang ketiga adalah Ijma, yaitu suatu kesepakatan para ulama untuk menentukan masalah halal dan haram dan thayyib atas segala sesuatu yang kasusnya belum pernah terjadi di zaman Rasulullah atau sesuatu yang penyelesaiannya belum dirinci secara jelas di Al-Quran. Yang keempat adalah qiyas, yang merupakan adopsi ketentuan atas hukum suatu kasus yang belum pernah terjadi tetapi pernah ada kasus mirip yang sudah diputuskan hukumnya oleh para ulama. Selanjutnya adalah perbedaan antara akuntansi syariah dan akuntansi konvensional. Dasar hukum akuntansi syariah yaitu hukum etika yang bersumber Al-Quran dan Sunnah, sedangkan akuntansi konvensional itu berdasarkan dengan hukum bisnis modern. Yang kedua adalah dasar tindakan. Akuntansi syariah itu keberadaan hukum Allah, sedangkan akuntansi konvensional yaitu rasionalisme ekonomi. Yang ketiga adalah tujuan. Akuntansi syariah itu memperoleh keuntungan yang wajar, sedangkan akuntansi konvensional maksimalisasi keuntungan. Yang keempat adalah orientasi. Akuntansi syariah itu berorientasi pada kemasyarakatan, sedangkan akuntansi konvensional berorientasi pada individual atau kepada pemilik. Yang kelima, tahapan operasional. Akuntansi syariah itu dibatasi dan tunduk ketentuan syariah, sedangkan akuntansi konvensional tidak ada batasan kecuali pertimbangan ekonomi. Selanjutnya adalah kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah. Kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan syariah atau KDPPLK syariah merupakan pengaturan akuntansi yang memberikan konsep yang mendasari
penyusunan dan penyajian laporan keuangan atas transaksi syariah. Berbeda dengan kerangka konseptual, pelaporan keuangan KKPK pada SAK umum yang mengacu kepada transaksi konvensional. KDP PLK Syariah memberikan konsep dasar, paradigma atas transaksi syariah, dan karakteristik transaksi syariah. Berdasarkan KDP PLK Syariah, transaksi syariah berasaskan pada prinsip yang pertama adalah persaudaraan atau ukhuwah. Yang kedua adalah keadilan atau adalah. Yang ketiga adalah kemaslahatan atau maslahah. Yang keempat adalah keseimbangan atau tawazun. Yang kelima adalah universalisme atau syumuliyah. Selanjutnya adalah karakteristik transaksi syariah yang disebutkan dalam KDP PLK Syariah. Yang pertama, tidak mengandung unsur riba. Yang kedua, tidak mengandung unsur kezoliman. Yang ketiga, tidak mengandung unsur masyir. Yang keempat, tidak mengandung unsur haram. Yang kelima, tidak mengandung unsur gharar. Sekian yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.